wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Deyatul Rasida. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Akidah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Tentang sejarah perkembangan filsafat itu sangatlah luas ya, dan juga sangat panjang. Idenya, sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu yang fakta tanpa adanya distorsi sedikit pun. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan zaman-zaman yang ada dalam perkembangan filsafat. Yang pertama ada periode Yunani kuno. Perkembangan filsafat Yunani kuno ini itu berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai sekitar abad 6 Masehi. Di periode Yunani kuno ini ada beberapa tokoh filsafat. Yang pertama itu ada Thales pada tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi. Muncul sosok pertama dari Tridenta Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Thales adalah seorang filsuf pertama yang sebelum Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adanya adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua ada tokoh Pythagoras pada tahun 550 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dan kaki-kakinya. Yang ketiga ada tokoh Socrates pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates ini tuh dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat umum. Periodenya itu setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Yang keempat itu ada Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan dunia. Yang kelima adalah tokoh Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 372 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Logika yang digunakan untuk menjelaskan secara menarik kesimpulannya ditemukan Aristoteles berdasarkan pada susunan pemikiran. Yang kedua ada periode Islam Qasim atau masa kejayaan Islam pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa periode Islam Qasim ini itu artinya masa kegelapan barat, itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh barat, karena pemikiran ekonom muslim pada masa ini adalah banyaknya para ekonom barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiahnya. Yang ketiga ada masa Renaissance dan modern. Pada masa Renaissance ini adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai munculnya abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan
dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanismenya. Yang terakhir yaitu adanya periode kontemporer. Pada zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi yang sangat canggih. Pada zaman ini tuh bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Selain fisika ada juga teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang secara pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa penemuan yang dilansir oleh sebagai penemuan yang merupakan kepada dunia, yaitu listrik, elektrika, robotika, seperti hanya TV, radio, telepon, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Mungkin itu beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab ya teman-teman. Siapa yang mau bertanya tentang sejarah perkembangan filsafat? Saya Pak. Oh iya. Kenapa Thales mengatakan hakikat adalah air? Ya, saya tampung dulu ya Mas. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya selain Masnya? Ya udah, saya langsung jawab saja ya. Kenapa Thales mengatakan hakikat adalah air? Yaitu karena dari pengamatan Thales segala sesuatu itu tumbuh dari air. Jawabannya tulis. Gimana Mas? Ya. Ya. Mbak, ajaran. Ya udah. Gimana, ada yang belum paham lagi? Ya. Ya sudah ya, terima kasih. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan tentang perkembangan sejarah filsafat. Untuk waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.